Halo, nama saya Regina Selenia Ariana Putri. Saya mahasiswa S2 Teknik Elektro Universitas Indonesia, program Magister. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah robotika. Saya akan menemukan dua tugas, yaitu pengendalian robot dengan menggunakan OpenCL dan OpenCV. Pada part pertama, saya akan menemukan pengendali robot dengan OpenCL. Di sini saya menggunakan Cygwin sebagai compiler, lalu Proteus, dan untuk komunikasi antara Cygwin dan Proteus, saya menggunakan Virtual Serial Port Kit. Nah, di sini di Proteus, pada Proteus saya menggunakan dua servo sebagai visualisasi penggerak lengan robot agar dapat melihat sudut yang dibuat oleh robot. Lalu kita coba untuk meran ya. Di sini kita coba start Xwing. Ini adalah dikompil dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita run. Nah, di sini sudah tertampil sudut yang dibuat oleh robot ini, yaitu di sini tertampil 90 derajat, di sini di Proteus tertampil 89,9, lalu ada 30 derajat, dan di sini tertampil 29,8,7. Nah, saya akan menjelaskan tentang task space dan join space. Di sini task space adalah pergerakan robot otomatis yang masukannya berupa posisi X, Y, yang fungsinya untuk mengatur posisi robot. Pada program controller ini, saya menggunakan pengendali PD. Di sini saya coba meran dulu, run, dan saya menekan tombol V. Gerakannya akan sedikit pergerakan. Di sini saya mencacah pergerakan dari satu titik ke titik lainnya sebanyak 150 count. Nah, di sini tertampil sudutnya adalah 92,6, dan di sini 91,9. Sedangkan yang servo satu lagi adalah 66, sekian, dan di sini 65, sekian. Nah, kita coba lagi untuk memasukkan keyboard C. Nah, di sini tertampil counting atau step-step untuk mencapai titik yang kita mau. Di sini juga sudutnya sedikit demi sedikit berubah. Di sini. Nah, setelah mencapai tujuannya, ya dia akan diam. Nah, oke, kita berhentikan dulu. Stop. Lihat programnya itu. Nah, di sini saya tadi menggunakan C dan V. Nah, di sini itu tadi menggerakkan berdasarkan posisi. Di sini saya memberikan setiap saya mencet V, dia itu akan berkurang 0,1. 0,1 di sini 10 cm pada visualisasi tadi. Nah, di sini pada awal perhitungan itu menggunakan format kinematik. Nah, di sini menggunakan format kinematik. Kinematiknya ditampilkan di sini. Nah, pada awal perhitungan menggunakan rumus format kinematik dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan nilai X dan Y. Setelah itu terlebih dahulu dibuat inverse Jacobian. Setelah forward kinematik, langkah selanjutnya adalah merubah posisi atau membuat pergerakan posisi itu 150 step. 150 step. Di sini dari 50 kali 3-nya ini. Lalu untuk mencari kombinasi PD menggunakan persamaan sebagai berikut untuk dimasukkan ke step-step di bawah ini. Pada step 5 ini menambahkan sistem pengendalian dengan kontrol PD, KP, dan KD untuk menghasilkan pergerakan robot dengan error seminimal mungkin. Lalu setelah itu proses inverse Jacobian. Setelah itu step 7 itu di sini untuk mengetahui nilai posisi sudut yang dihasilkan sebelumnya. Itu menggunakan persamaan seperti ini. Setelah itu pada step 8 itu untuk mendapatkan sudut akhir yang nantinya akan digunakan dalam pergerakan sudut tadi yang tertampil di servo-servo ini. Itu tentang pengiriman, tentang programnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang join space. Nah, join space ini adalah gerakan otomatis berupa sudut yang digunakan untuk mengatur sudut. Jadi dari program kita demokan dulu aja ya. Kita demokan, ini programnya sama kayak yang tadi. Nah, di sini taran dulu Proteusnya. Di sini kita memasukkan H. Nah, dia akan berubah. Di sini akan ada perubahan. Sudutnya naik turun. Gitu. Itu juga yang di Proteusnya. Ini saya pencet H besar, dia akan berhenti. Nah, di sini sudut yang terbentuk adalah 100 dan yang tertampil di Proteus adalah 99,8. Setelah yang sudut satunya adalah 31,8, yang di Cygwin adalah 32.
programnya ini di sini itu ada pada case H di sini adalah inputan yang saya berikan, yaitu akan memberikan nilai gerak 1 dan 0. Pada bagian ini void gerak, jika gerak sama dengan 1 maka dia akan mengarahkan ke function gerak. Function gerak di sini ada di planar GL. Di sini dia akan memberikan perintah counter plus plus, itu akan masuk ke dalam function gerak. Itu ada di planar.c. Di planar.c ini yang akan di running programnya. Di sini jika counter plus plus sudah mencapai modulo 15, maka akan merun program kiri, yang artinya akan menjalankan program yang kanan. Kanan itu berarti yang ini. Berarti dia akan bergerak minus 5 derajat, karena ini 5 DTR. Dia akan turun 5 derajat untuk Q1-nya dan Q2-nya 1 derajat. Setelah proses ini selesai, maka dia akan jalankan program kiri, atau naik kembali untuk Q1-nya 5 derajat dan Q2-nya 1 derajat. Ini tentang OpenGL. Nanti setelah ini kita lanjut ke OpenCV. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang OpenCV, tugas OpenCV. Sini saya putarkan dulu videonya. Sini menggunakan Ubuntu, tapi karena keterbatasan jadi saya merekam dulu. Sini kita membuka dua terminal. Yang satu terminal untuk merun robot, yang ini kita akan masukkan IP robot. Itu yang satunya di sini untuk kita menjalankan program untuk yang kamera, untuk menjalankan program kamera. Itu kita run programnya, kita masukkan di sini, kita masukkan password dulu, kita buka dan kita run program robot. Di sini, nah ini sudah tertampil, sudah menjalankan program membuka kamera, pembacaan gambar dari kamera, sudah keluar visualisasinya. Nah di sini ini adalah jendela hasil pembacaan gambar yang dikonvert dari RGB ke HSV. Di sini ini untuk mendeteksi warna merah, kita bisa mengubah-ubah threshold dari warna merah ini. Ingin merah yang seperti apa? Ini sebenarnya juga di sini tidak merah yang merah, tapi lebih ke pink. Kita bisa mengubah intensitas warnanya, mau benar-benar pink atau merah, benar-benar merah. Selanjutnya itu ini hijau, kita juga bisa ubah. Lalu ini biru. Lalu ini adalah keseluruhan dari objek yang diterima. Nah, setelah itu kita coba run. Di sini saya mencoba enter, klik enter. Ya, seperti itu. Saya tekan enter lagi. Lalu saya tekan enter lagi. Oke, saya tekan enter lagi. Nah, ini saya tekan K. Dia sudah ada komunikasi antara robot dengan PC. Nah, di sini terlihat dari adanya pengiriman data antara dua terminal ini. Menekan tombol K, maka robot akan bergerak menuju objek. Di sini, di sini saya menampilkan sudut antara sudut 1 dan sudut 2. Di sini adalah sudut antara titik merah dengan titik yang biru, lalu sudut 2 adalah titik yang merah dengan objek yang hijau. Di sini saya menampilkan delta Q, yaitu selisih antara kedua sudut tersebut. Yang diharapkan dari program ini adalah benda dapat terpukul oleh pergerakan servo. Jadi delta Q-nya harus minimal mungkin, membuat 5 derajat, minimal 5 derajat untuk setelah itu memukul. Kita lanjutkan lagi. Di sini di sini objek mengejar, di sini terlihat sudut yang dikirimkan, mengejar objek. Nah, di sini terlihat di situ sudah mulai memukul, ujung dari N efektor memukul. Di sini terlihat delta Q-nya adalah 0,0. Di sini berarti sudah kurang dari 5 derajat sehingga bisa memutuskan untuk memukul. Nah, di sini ada tulisan memukul objek. Nah, di sini visualisasi dari robot juga menunjukkan bahwa dia sedang memukul. Oke. Nah, itu memukul. Di sini terlihat objeknya dari Q1-nya adalah 62, sekian, dan di robotnya juga tertampil 62, sekian, sedangkan di Q2-nya tertampil 65, sekian, dan di Q2 di robot juga 65, sekian. Dia memukul objek lagi, saya gerakan lagi objeknya ke kiri. Efektor akan mencoba menyamakan sudut. Nah, setelah tertampil kurang dari 5, maka dia akan memukul. Saya gerakan kembali ke sebelah kanan, objek akan memukul.
Visualisasinya juga sudah memukul dan mengikuti objek. Nah, itu tentang visualisasi dari running programnya. Kita lihat dari kita bedah programnya. Nah, di sini adalah input, ini adalah library dari yang akan kita gunakan. Sini GL-nya ini adalah tadi yang visualisasi robot. Lalu di sini ada struct, yaitu membuat data yang akan dikirim, strukturnya seperti apa. Lalu ada batas TH di sini ini untuk membuat urutan dalam membuat batas-batas untuk tadi threshold. Di sini ini video cap untuk membuka kamera webcam. Lalu di sini ini adalah untuk komunikasinya. Ini untuk koneksi robotnya. Ini untuk mengirimkan data dan laporannya berhasil atau enggak. Setelah itu di sini adalah cari titik berat. Nah, ini hitung titik berat. Ini lanjut, setelah itu ada ini untuk warna, ada BGR di sini, ada yellow, cyan, violet, marron, dark blue, navy, atau black. Di sini ada batas TH, ini tadi urutannya seperti yang struct tadi. Ini untuk warna merah. Setelah di threshold kita bisa dapetin nilai-nilai yang pasti. Saat kita buka programnya, maka akan langsung mendeteksi. Di sini batas TH-nya akan mengarahkan ke pointer dari aktif H yang berisi alamat hijau. Itu nanti akan digunakan di bagian bawah nanti. Setelah itu di sini buat range untuk yang aktif merah, ini loh seperti ini untuk menyimpan hasil filter. Nah, ini akan menyimpan hasil filter aktif merah. Untuk HSV threshold, sini akan masuk ke alamat biru dan alamat hijau, itu ada di atas sini. Tadi untuk mencoba mencari filtering. Setelah itu ini adalah logika. Jika OpenTH-nya 1, maka dia akan membuka window untuk threshold di warna hijau. Di sini ada filtering gambar. Sini yang dilakukan untuk openingnya adalah erode dan dilate. Selanjutnya adalah dilate dan erode. Erode itu adalah mengecilkan atau menghilangkan noise yang ada di sekitar objek yang tidak memblocking. Lalu ada dilate itu adalah menebalkan kembali. Jadi kalau objeknya sudah besar, sudah jelas, jadi dia akan semakin jelas lagi. Lalu setelah itu dilate lagi, itu untuk menebalkan dari sisi dalam objek yang masih ada noise kecil. Lalu di erode lagi, itu ditipisin lagi. Lalu di sini ada untuk mencari titik koordinatnya, kita menggunakan bounding rectangular ini. Bounding rect, dia mendapatkan poin merah. Tuh. Lalu setelah itu ditemukan titik berat dari rektangelnya. Ini rumus persamaan yang saya temukan. Lalu setelah itu fungsi rektangel ini adalah memberikan kotak pada objek yang tadi yang kecil tadi. Kayak pinnya ada kotaknya. Nah, ini ada yang dari image frame. Image frame kan tadi yang original ya, gambar yang ada RGB-nya tadi. Terus ini di kotaknya, TL tuh itu top left, BR tuh bottom right. Jadi kayak bikin kotak gitu, bikin kotak. Setelah itu di sini side rectangle kita dapat poin merah dari poin merah X dan poin merah Y. Nah, ini kita disimpan di variabel center 1. Setelah itu data send itu dikirimkan ke robot. Nantinya akan dikirimkan ke robot slave, itu disimpan di merah X dan merah Y. Nah, setelah itu sama juga kayak poin hijau. Lalu ada juga poin biru. Nah, setelah itu untuk mengetahui sudutnya kita menggunakan basic trigonometry sebenarnya. Nah, ini dari koordinat yang kita dapat tadi dari biru, merah, dan hijau, dari titik biru dan merah itu y-nya kan nanti akan didapatkan tingginya. Lalu ini sama kayak akar y kuadrat tambah x kuadrat, nanti maka akan didapatkan nilai dari sisi miring. Nah, ini kita menggunakan cos. Nah, di cos di trigonometri itu titik garis samping per miring. Miringnya itu adalah RR ini. Titik yang sampingnya adalah titik X ini. Lalu dikalikan dengan RTD. Karena ini adalah bersifat bernilai radian, jadi harus dikalikan dengan RTD agar mendapatkan nilai rentang 0 sampai 180. Setelah itu ditampilkan di sudut ini penampilnya. Ini adalah dari titik center ditambahkan koordinatnya ditambah minus 10 dan minus 50, jadi agak lebih tinggi sedikit. Terus font hairs adalah jenis tulisannya, tipe tulisannya, lalu color, warnanya, lalu itu satu adalah tipe garisnya, ketebalan garis. Setelah itu datanya dikirimkan dengan nama sudut 1.
ini sama. Lalu untuk deltanya itu dari sudut 2 dan sudut 1 itu di selisihnya, lalu selisihnya dikirimkan dengan delta Q ini. Itu akan ditampilkan juga dengan delta Q tadi di pojok ke atas ya. Itu ini untuk penampil update OpenGL-nya. Lalu ini tadi yang track bar itu untuk menampilkan tadi untuk men-threshold tadi yang track bar yang geser-geser itu. Udah low high ini. Tadi akan masuk ke alamat aktif H seperti ini. Lalu tadi ada case H, ada case M itu untuk membuka track bar untuk men-threshold warna merah, hijau, dan biru. Setelah itu ada ini untuk menampilkan gambar dari threshold keseluruhan. Lalu K ini untuk mengirimkan komunikasi, S untuk memberhentikan komunikasi. Lalu ini adalah untuk menggerakkan ke kanan, dan koma untuk menggerakkan ke kiri. Ini objek akan bergeser 10 derajat, begitu juga yang atasnya akan bertambah 10 derajat. Untuk penampil di terminalnya. Ini untuk tadi sebagai penampil di terminal itu memberikan kita informasi yang harus kita pilih M, H, T, B untuk kita masukkan ke keyboard. Gitu. Ini di sini dari idle function adalah memilih mana yang akan menjadi main loop-nya. Nah, setelah itu adalah void cmain. Nah, setelah itu akan di loop terus-menerus. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.